Ini berapa lama ya, Mbak? Kira-kira 50 menit. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Mmm, saya Indi tetap menemani Anda di kesempatan kali ini ya, di program Zona Bisnis. Seperti janji kami di Fit, kita akan bersama-sama dengan UKSW. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, sama sapa dulu Ibu Titi Susilawati Prabawa PhD. Selamat siang jelang sore ya Bu, Bu Titi. Selamat siang. Ketemu Terima lagi kasih. kita. Ya. Banget. Kabarnya apa Bu? Apa kabar? Ah, baik, baik sekali. Sangat luar biasa ya. Oke, Terima Gus, kasih. biasa kita akan ngobrol bersama dengan beliau. Saya mau tanya nih, Bu Titi, perkenalan dikit ya. Ibu dulu sekolah lulus di mana kayak gitu supaya yes, silakan. Oke, terima Berprofil. kasih. Yes. Terima kasih, Bu. Jadi saya itu pengajar di UKSW, sudah Mhm, bekerja di sini selama lebih dari 30 tahun. mhm, Eh, Sepanjang apa ya? Saya lulus S1 itu dari program studi bahasa Inggris di mhm, UKSW. Kemudian melanjutkan S2 saya itu di Belanda, mhm, di Hogeschool Nederland. mhm, Jadi ada Leeuwarden, di Leeuwarden. mhm, Kemudian setelah itu saya lanjut S3 saya di Belanda juga, di mhm, Vrije Universiteit di mhm, Amsterdam. mhm. Begitu. Jadi Yes. sekarang saya menjadi pengajar khususnya untuk program studi S2 dan S3 studi pembangunan. Yes, itu dia. Ya. Kalau di kepala Indi tuh ibu tuh kirain kayak orang luar negeri, orang Belanda. Pertama kali ketemu dulu, sekarang sudah tahu oh Bu Titi. Oke, Iya, kalau peminatannya di mana Bu kalau di FID ini? Di Bidang FID kan keahliannya. saat ini kami punya 3 program studi Mhm, mhm, di 4 destinasi pariwisata mhm, dan S2, S3 studi pembangunan. mhm. Begitu. Yes, heeh. Mm-mm. Oke, ada tiga peminatan gitu. Kalau Ibu sendiri di sini bidang keahliannya mungkin. Oh iya, baik. Kalau Mhm, bidang keahlian saya sebetulnya terutama di bidang pariwisata, mhm. khususnya untuk entrepreneurship Aha, dan sustainable development. Begitu, yes. untuk pembangunan berkelanjutan, Mhm. Nah ini khususnya di menarik. sektor pariwisata. Begitu. Oke, Gunsomli, karena kita punya tema hari ini adalah em, mesti ngintip dulu. Eh, Kerjasama ya Bu, kerjasama Iya. nasional dan internasional. Ibu Titi mungkin boleh dijelaskan sedikit atau secara singkat ya bagaimana FID UKSW dalam membangun kerjasama nasional dan internasional. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya memang itu menjadi salah satu unggulan kami begitu ya. Mhm, Kami punya yes. jejaring yang cukup luas, Mhm, baik di nasional maupun internasional. Nah, mhm, kami selain bekerja sama dengan pemerintah, kami juga ada kerjasama dengan NGO, aha, dan secara internasional kami punya kerjasama dengan beberapa lembaga di luar mhm, yang secara rutin itu kami mengadakan kegiatan bersama. Jadi mhm, misalnya kegiatan semacam seminar atau yes. konferensi atau Mhm, juga field school, ya, mhm, kelas lapangan itu kami ada 2 kegiatan yang secara rutin sudah kami laksanakan. mhm, Yang satu itu yang dengan Perancis, itu dengan MNHN, itu di mhm, Paris. mhm, Kami sudah bekerja sama menyelenggarakan kelas internasional selama 7 tahun ini. mhm, Jadi setiap tahun kami menerima mahasiswa mhm, asing di mhm, UKSW. Kemudian kami mengadakan kegiatan bersama mahasiswa asing dan mahasiswa kita, mahasiswa Indonesia. Kemudian kami juga melibatkan beberapa mahasiswa dari luar UKSW, mhm, salah satunya dari UGM dan juga dari UI, khusus mhm, untuk yang program HOH itu. Jadi itu namanya mhm, programnya HOH yang kami kerjasama dengan mhm, Perancis, Human Origin Heritage. Jadi itu mhm, khusus
mengenai bagaimana pembangunan berkelanjutan itu terkait dengan warisan budaya, begitu. Mhm. Heritage ya, Bu ya. Kemudian, ya, Mhm. kemudian selain itu kami juga dengan University of Sydney di Australia, sejak 2 tahun terakhir ini kami punya kegiatan juga field school. Mhm. Mereka mahasiswa magister mereka dan mahasiswa kami dari studi pembangunan dan beberapa dari mahasiswa S1, D4 ya, D4 kami itu terlibat di kelas internasional itu selama kurang lebih 2 minggu Mhm. untuk mengenai topik sustainable development dan Mhm. climate change, jadi perubahan iklim Iklim. Mhm. seperti itu. Lalu ada banyak kegiatan internasional yang lain, itu Mhm. biasanya kami mengadakan seminar internasional Mhm. bersama beberapa universitas di luar, di Kambodia dan juga di Mhm. Malaysia. Mhm. Lalu ada kegiatan visit juga. Jadi seperti mahasiswa pergi ke KL untuk Mhm. berkunjung dan mengikuti kelas di sana, Mhm. khususnya dengan UniKL ya, University of Kuala Lumpur. Yes. Seperti itu. Jadi itu kegiatan-kegiatan internasional kami, Mhm. tetapi untuk yang secara nasional kami juga Nasional. punya relasi dengan sejumlah NGO, LSM di Jakarta maupun di beberapa daerah. Mhm. Nah, mahasiswa kami juga yang khususnya yang destinasi pariwisata ya, Ya. banyak yang magang di Mhm. daerah-daerah seperti di Labuan Bajo, di Ambon, dan sebagainya itu karena kami punya relasi yang cukup dekat dengan pemerintah daerah juga Mhm. seperti itu. Yes. Banyak Oh iya, pengalamannya nanti kita bakal banyak. breakdown lagi nih karena memang nasional dan internasional ya Bu. Eh, Iya, Bu Titi mungkin bisa dijelaskan sedikit ya visi dan misi dari FID UKSW dalam menjalin kemitraan dengan institusi lain. Jadi baik dalam maupun luar negeri ya. Kemudian iya, bidang apa saja atau program utama yang menjadi fokus dalam kerjasama di FID UKSW. Silakan Ibu. iya. Jadi visi misi kami jelas dengan kerjasama itu kan kami ingin membuka wawasan ya untuk para Mhm. mahasiswa kita. Jadi Yes. tidak hanya sekedar mendapatkan materi di kelas, tetapi juga punya pengalaman lapangan Mhm. dan berinteraksi dengan masyarakat dan juga Mhm. dengan pemerintah dan Mhm. juga dengan dunia internasional ya. Saya kira Yes. untuk saat ini kita tidak bisa membatasi hanya belajar di kelas, tetapi juga perlu juga mereka mengenal dunia yang sesungguhnya di luar, Iya. Karena bakal challenges-nya, nanti bakal dilepas tantangannya. juga ya Bu ya. Begitu, Mm-mm. iya. Jadi Mhm. kira-kira seperti itu sehingga memang kami mendorong untuk mahasiswa bisa punya kesempatan apa mengikuti berbagai kegiatan yang kami adakan seperti itu. Yes. Ini menarik. Kita tadi sudah sempat disebut sama Ibu sih. Jadi bidang dan program utamanya pasti juga tadi kayak pembangunan kayak gitu ya Bu ya. Dengan Iya, institusi atau universitas mana saja FID UKSW ini menjalin kemitraan atau kerjasama di tingkat nasional Bu. Tadi beberapa sudah disebutin sama Ibu sih. iya. Kalau di tingkat nasional kami punya kerjasama, kami ada khususnya untuk S2 S3 itu kami ada Mhm. konsorsium untuk program studi studi pembangunan. Mhm. Ya. Nah, itu kan ada beberapa ya di Indonesia ini, antara lain ITS, Mhm. ITB, Andalas juga, kemudian Lambung Mangkurat, itu antara lain Mhm. yang kami bisa sebutkan. Mhm. Bahkan tahun lalu kami bersama-sama mengadakan konferensi internasional Mhm. bekerja sama dengan University of Queensland di Australia. Mhm. Kegiatannya kami selenggarakan di UKSW, tetapi itu merupakan kegiatan yang kami kolaborasi dengan eh, tadi ya konsorsium studi pembangunan Mhm. itu. Yes. Nah, Iya, ini kalau kita mungkin dengar manfaatnya nih Bu, manfaat of course buat dosen dan juga dari kerjasama ini ya. Pasti juga buat mahasiswa ya. Bu Titi mungkin iya, jelaskan beberapa, mungkin udah sering kasih testimoni ya. Tapi secara dari pandangan Ibu sendiri,
as sebagai dosen dan juga Ibu pasti dengar dari mahasiswa bagaimana mereka mendapatkan manfaat ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya dengan kesempatan-kesempatan untuk mahasiswa kita bisa berinteraksi dengan banyak mahasiswa lain dari luar, itu bisa bertukar pikiran ya. Mhm, Jadi itu yes. kesempatan mereka untuk berjejaring juga Mhm. dan membuka wawasan. Ya. Selain itu juga saya kira apa melalui interaksi itu mahasiswa menjadi lebih punya confidence ya menurut saya. Jadi itu pengalaman kami itu mahasiswa sangat senang bisa Mhm. bertemu dengan mahasiswa lain, baik mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa dari luar. Mhm. Selain itu kan kegiatan-kegiatan yang kami rancang itu kan tidak hanya monodisiplin, Ya. sehingga biasanya pesertanya juga dari berbagai latar belakang Mhm. keilmuan. Nah, dari situ kan mereka bisa berinteraksi dan bertukar pikiran Mhm. tentang bidang ilmu mereka dan bagaimana itu bisa membawa solusi pembangunan bagi masyarakat. Saya kira Mhm. itu akan menjadi hal yang sangat penting ya, Yes. menjadi bekal yang sangat penting untuk mahasiswa kita. Ya, saya dengar ceritanya itu jadi ngebayangin kayak asik banget ya. Karena interdisiplin, masing-masing kan Iya, memotret untuk mempertajam ilmu mereka kan. Tapi iya betul. yang lain karena mungkin, oh kalau dilihat dari sudut ini kayaknya asik nih. Nah itu hal-hal yang istilahnya kolaboratif bisa dilakukan juga di sana Ibu ya. Iya, iya Hmm. sangat bisa, sangat Mm-mm. bisa. Kan Yes, untuk sukses di dunia kerja kan juga tidak cuma butuh ilmu ya, juga yes. perlu kemampuan berjejaring juga. Betul. Dan Mm-mm. itu kesempatan itu kami berikan melalui perkuliahan-perkuliahan yang kami selenggarakan di sini. Ini menarik. Karena ini juga sering denger sih kan beberapa dengan mahasiswa ya. Kalau Iya, dengerin mereka betapa asiknya mereka yang mungkin readingnya tuh kayak les, agak-agak enggak. Terus kemudian lihat temennya tuh, waduh kayak waktu senggang tuh pasti buat reading gitu kan. Nah jadi iya, tertarik, jadi membaca juga mau nggak mau. Ini serius iya, soalnya kalau denger kayak gini. Seperti itu. Lalu iya, kalau kerja kerja sama internasional, Bu, kerja sama internasional em, mana tadi? Nah, ini dia. Kerja sama internasional. Mungkin bisa diceritakan sedikit bentuk kerja sama internasional yang telah dilakukan FID dan of course dampaknya ya, Bu. Dampaknya buat mahasiswa serta dosen. Ya. iya. Mm-mm. Tadi saya sudah menyebutkan juga ya, salah Beberapa ya. satu kegiatannya Yes. kan field school. Terus, Jadi kuliah lapangan bersama Mhm. mahasiswa internasional. Ada Mhm. dua yang secara rutin kami laksanakan. Yang tadi ya, yang HOH, Human Mhm. Origin Heritage, itu terkait dengan warisan budaya. Yes. Sedangkan yang satu itu dengan University of Sydney, Mhm. itu yang untuk kelas Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan kaitannya dengan perubahan iklim. Mhm. Nah, eh, apa namanya? Selain itu, kami juga ada eh, student exchange. Jadi, mahasiswa kita bisa dengan biaya yang kami dapat dari Erasmus, Erasmus Plus, itu mahasiswa berkesempatan untuk pergi ke Eropa selama kurang lebih 2 minggu. Mhm. Nah, di sana mereka juga berkegiatan bersama mahasiswa yang ada di sana, seperti itu. Mhm. Ya, ya. Nih, Nah, dulu ya. iya, HOH, jadi lalu itu. Erasmus tadi ya, Bu. Erasmus Ya, yang Mobility Program. Erasmus Ya, itu benar. Mhm. Erasmus Mobility Program. Mhm. Jadi itu mahasiswa kita dari sini Mhm. ke Eropa untuk 2 minggu sampai tiga Mhm. minggu, dan itu sudah berjalan 2 tahun terakhir ini. Mhm. Nah, itu kegiatan di sana itu bersama mahasiswa internasional juga. Jadi mereka bisa bertemu dengan mahasiswa dari Afrika Mhm. selain mahasiswa Eropa dan juga mahasiswa Amerika Latin. Lalu Mhm. mereka berkegiatan bersama, semacam seminar, tapi juga ada kelas bersama seperti itu. Yes, yes, yes. Jadi bentuk kerjasamanya bisa di sana, bisa berupa seminar gitu ya, dan Iya, kelas kayak betul. gitu ya. Field Iya, school, lalu seminar, kemudian
Eh, kalau yang ini Bu, kemarin tuh kayaknya pernah ada juga yang sebutin ya dari anak pengalaman mungkin ya, pengalaman dari mahasiswa yang sebut dengan summer semester itu apa Bu? Oh, summer semester. Summer Ya, semester itu masuk baru bentuk juga. terjadi semester lalu. Itu Mm-mm. kami mengirim eh, 3 mahasiswa destinasi pariwisata Mhm. ke Thailand. Jadi Oh, ada program di Thailand itu dengan mhm. Universitas Raja Manggala Mhm. di Bangkok. Jadi Mhm. mereka tinggal di sana, mengikuti perkuliahan di sana selama kurang Mhm. lebih 1 bulan. Seperti Oke. itu. Yes. Oh, ini berarti baru ya Bu justru ya, yang Baru sudah tahun lalu, ya baru 1 kali pengiriman. Kalau yang lain sudah 7 tahun ya reguler. usianya ya. Bagaimana? Sudah kerjasamanya sudah usianya sekitar 7 tahun tadi sempat disebut Bu Iya, Titi. yang itu yang Mhm. HUH. Jadi KUH. sudah Mhm. 7 tahun. Kalau yang Kami Erasmus Mobility Program Bu? itu sudah memasuki tahun keempat. Oh, Jadi oke. sudah tahun keempat ini kami Mhm. bisa mengirim mahasiswa kami ke sana. Nah, Wah, itu yes. juga ada Mhm. beasiswanya ya untuk Mhm. kegiatan itu. Jadi mahasiswa tidak membayar sama sekali Mhm. karena pendanaannya Oke. dari Eropa, Uni Eropa, Mm-mm. seperti Nah itu. ini apa namanya cara cara mengikutinya apakah dikompetisikan atau mereka daftar dulu kemudian dikompetisikan atau seperti apa Ibu? Kalau untuk para Iya, mahasiswa, jadi saya pikir pasti mahasiswa kan boleh, kepingin ya Bu? iya betul. Iya rata-rata pasti pengen. Iya, mahasiswa Begitu. mendaftar, nanti Mm-mm. akan ada proses seleksinya. Alright. Heeh. Iya, Ya. karena kan memang terbatas ya. Setiap tahun kami Mm-mm. hanya punya kuota 3 mahasiswa, Mhm. sehingga apa namanya, ya memang kami harus menentukan. Keren loh Bu, 3 itu banyak loh. Iya, Tiga itu banyak loh. iya Kadang kan betul. cuma satu ya Iya dikompetisikan, betul, betul. the winner is satu aja gitu kan. Iya betul, Ini betul. 3 menguntungkan buat mahasiswa. Jadi mereka di sana pun ada temen ngobrol istilahnya. Iya betul. Betul. Ada temen ngobrol dari kota dari bang dari Indonesia gitu kan. Iya Dari, betul, dari betul. kalau di sana sendiri bertemu dengan beberapa mahasiswa asing juga ya Bu ya? Iya, jadi kegiatannya itu juga mendatangkan mahasiswa internasional dari wilayah lain ya. Mhm. Ada yang dari Afrika, juga Mhm. dari Amerika Latin, Mhm. seperti itu. Jadi ya lumayan ya, paling tidak bisa punya jejaring baru. Iya Tinggalnya pasti. juga cukup lama ya, sampai 2-3 minggu lah di sana. Begitu. Wah, 2-3 minggu itu kita kalau dikalikan 15 jam aja lah ya. Nggak, nggak usah 24 jam, Bu. Di sana kita bisa Iya, beraktivitas, bisa eksplor banyak hal itu. Wah, betul, dikali betul. 15 hari. Waduh, kita dapat banyak lah Iya, istilahnya. betul, betul. Mm. Oke, jadi bentuk kerjasamanya itu banyak, apalagi yang di internasional ya. Kalau Ibu Iya, ini mungkin apa? Mungkin cerita soal implementasi kali ya Bu ya. Ceritakan sedikit tentang implementasi dari ketika mereka sudah di sana dan apa istilahnya implementasi kerjasama, baik yang nasional ataupun yang internasional, mungkin bisa dibagikan di siang hari ini. iya. Jadi kalau di sana ya mereka mengikuti kelas. Mhm. Mengikuti kelas, mengikuti kegiatan kuliah lapangan juga, seperti kalau Mhm. yang dari internasional ke sini begitu. Mhm. Oke. Itu yang karena kami kalau yang di luar negeri itu kan kebanyakan institusi pendidikan Mhm. kerjasama kami. Tetapi kalau untuk yang nasional itu kebanyakan kami kerjasamanya dengan LSM Mhm. atau dengan pemerintah. Jadi itu lebih kepada untuk kepentingan praktek kerja ya, mahasiswa kita Mhm. praktek di lembaga mereka seperti itu. Oh Karena iya. kan yang di 4 itu kan destinasi pariwisata, sehingga Mhm. kebanyakan mereka kan ditempatkan di kantor-kantor pemerintah Mhm. atau di LSM seperti itu, yang fokus pada pengembangan destinasi pariwisata. Mhm.
semacam memberikan pendampingan begitu atau memberikan usul gitu ya Bu dari Iya, lapangan. memberikan pendampingan ke masyarakat Mhm. untuk pengembangan destinasi. Kan di Indonesia cukup banyak Ya. kelompok-kelompok sadar wisata yang berfungsi untuk pengembangan destinasi, begitu ya. Mhm. Dan itu biasanya ada kerjasama dengan pemerintah lokal juga. Jadi ketika mahasiswa ada di sana, mereka bisa membantu untuk pendampingan masyarakat. Mhm. Itu untuk memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk membuat destinasi itu menjadi lebih maju atau untuk pemasarannya, jadi membuat website misalnya seperti itu, atau merancang destinasi itu juga menjadi pekerjaan khususnya untuk yang mereka yang dari D4 pariwisata Mhm. seperti itu. Ya betul. Jadi kalau FID itu tuh kalau kita bilang Despar aja atau pariwisata aja, pikiran kita nanti adalah ngurusin pariwisata. Tapi ini sekarang ini kita jadi paham bahwa ini lebih dari itu ya Bu. Mengembang Iya, pariwisata itu sendiri kemudian merumuskan bahkan yang mungkin tidak terpikirkan adalah eh, histori, sejarah dari tempat wisata itu kan kadang juga sedikit dilupakan ya. Karena iya. kayak gini aja. Jadi Padahal itu seperti juga bisa di. ya beberapa mahasiswa kita yang Aha. melakukan kerja praktek di daerah-daerah itu kadang-kadang mereka juga melakukan riset ya, Mhm. riset mengenai cerita rakyat atau legenda Aha. atau apa yang kemudian mereka tuliskan lalu di apa namanya dibuatkan websitenya seperti itu atau dibuat buku buku cerita Yes. rakyat Mhm. seperti itu. Dan ini sudah dilakukan, Bu. Sudah, Iya. sudah. Oh iya? Wow. Dan juga merancang destinasi juga ya. Mhm. Jadi menggunakan teknologi untuk misalnya penempatan apa tempat parkir atau ya sebetulnya semacam pekerjaan arsitek tetapi tidak teknikal. Mhm. Jadi cuman memvisualisasikan rancangan Mhm. destinasi saja. Itu Iya. juga dilakukan oleh mahasiswa kami di D4 Oh. begitu. Ya, ya, mengalokasikan satu apa kebutuhan gitu ya, Bu ya. Oh, ini kebutuhannya untuk ini dialokasikan di tempat Iya, ini. betul. Betul. Kalau yang S2 dan S3 itu karena levelnya sudah di graduate studies ya, jadi fokusnya lebih banyak riset, tekanannya lebih kepada riset Mhm. seperti itu. Sehingga perkuliahannya juga nggak panjang, paling kalau mahasiswa S2 itu kan 2 tahun lulus normal ya. Ya. 1 tahun pertama saja perkuliahannya, 1 tahun keduanya mereka sudah lebih banyak bekerja mandiri di lapangan untuk kumpul data, kemudian lebih banyak konsultasi dengan supervisornya. Mhm. Demikian juga yang S3. Yes. Oke, Bu, ada proyek kolaboratif yang sedang berjalan gitu nggak? Entah tingkat nasional atau internasional, Bu Titi? Kami sedang akan merancang satu conference Aha. dengan ya yang tadi saya sebutkan MNHN di Perancis, tapi juga dengan lembaga lain di Portugal juga dan Italia. Mhm. Jadi itu konferensi yang mengenai warisan budaya Mhm. dan cukup besar. Itu akan diadakan di Salatiga. Kami kolaborasi dengan BRIN, Mhm. Badan Riset Indonesia ya, yang Badan Riset yang dulu LIPI, sekarang Oh, sudah oke. berubah jadi BRIN. Oh, nah ini kan kalau nggak di Kemudian Mas dengan, Helmi, mungkin ya, masih mikir itu LIPI gitu kan. bukan, Ya. LIPI sudah berganti nama BRIN. Kemudian juga dengan MCB, itu Museum dan Cagar Budaya Aha. di Sangiran, Mhm. sehingga kami akan menyelenggarakan konferensi yang cukup besar dan panjang itu di bulan Oktober sampai dengan awal November. Itu konferensi Mhm. internasional, tapi kami kolaborasi dengan beberapa institusi yang ada di Indonesia selain institusi dari luar negeri juga. Oh, dan diadakan di Di eh Salatiga Salatiga itu ya, Bu? berjalan mungkin 10 hari ya. 10 hari Mhm. di Salatiga, kemudian ada sebagian hari itu ada kegiatannya di Sangiran di Hmm.
di Sangiran, di dekat Solo ya, dekat Sragen. Ya itu desa yang didampingi ya Bu, udah cukup lama kayaknya di Ya, Sangiran. ya betul. Sangiran sudah cukup lama bekerja Hmm, sama dengan kami. Kami juga punya relasi yang baik dengan museum, mhm, Museum Sangiran. mhm. Begitu. Beberapa hal aplikatif yang mungkin sudah dikerjakan di sana yang dalam tanda kutip sudah dinikmati oleh masyarakat setempat itu apa aja mungkin Bu Titi bisa bagikan? Kami memberikan pendampingan kepada Pok Mhm, Darwis di Sangiran juga. Jadi mereka itu apa namanya? Kan mereka berada di satu situs purbakala yang sudah mendunia begitu ya. mhm, Jadi kami juga ingin agar mereka itu punya kesadaran untuk membantu mendukung proses konservasi. mhm, Sehingga memang kami juga mendampingi mereka dari sisi penyadaran, selain kami juga mengupayakan agar mereka bisa juga berpartisipasi misalnya melayani visitors ya, pengunjung yang datang ke Sangiran. mhm. Sehingga ada satu rumah yang kami gunakan, jadi itu rumah penduduk yang kami gunakan sebagai eh, apa pameran kegiatan-kegiatan kami selama menyelenggarakan Human Origin Heritage Study. Selain itu, dalam kegiatan-kegiatan HOH itu kami juga melibatkan masyarakat juga. Jadi Pok Darwis itu sangat mendukung. Mhm. Setiap tahun mereka itu apa terlibat juga dengan kegiatan kami HOH tadi. Itu Pok kira-kira Darwis apa beberapa Bu? hal yang Mungkin singkatan ya? kelompok sadar wisata. Oh, Pok dari ya kelompok sadar wisata itu ya 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 keren loh kalau misalnya bisa berkolaborasi dengan mereka ya mereka juga bisa menyerap banyak hal juga ya Bu Iya, terbatas kan kalau mereka lakukan sendiri karena ini iya, ada akademisi yang mendampingi mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya untuk apa nah rumusan-rumusan yang disampaikan itu bisa wah jadi tambahan ilmu iya. buat mereka juga ya. Iya, penguasaan lapangan masyarakat kan luar biasa, tetapi Yes, untuk memberikan nuansa saintifik itu dari yes. ilmuwan ya, dari Nah, kami. Jadi itu betul. kami bisa berinteraksi juga dengan mereka, Yes. Itu saling mengisi. kolaborasi yang indah ya, Bu. Ya kan? Iya, Kalau mereka itu di flow di apa lapangan itu tuh wah paham lah istilahnya begitu. sangat canggih. Kalau tidak berkolaborasi dengan yang di akademisi, mereka nggak bisa merumuskan sesuatu istilahnya secara deskriptif gitu kan, nggak bisa Iya, indah gitu ya. Mereka hanya iya, singkat-singkat yang memahami secara lokal gitu. iya, betul. Tapi kalau didampingi oleh akademisi akan bisa di apa namanya dideskripsikan sehingga bisa bisa dipahami tidak hanya di satu di kelompok istilahnya komunitas lokal aja tetapi semua Iya, bisa memahami. Ini iya, keren sih betul-betul. iya. Yes. Apalagi mungkin sejarahnya juga ya Bu sudah dinikmati ya sama masyarakat di sana. Pengunjung juga visitor juga kan ya. Iya, iya. Jadi setiap tahun kami berkegiatan di Sangiran dan setiap tahun kami melibatkan masyarakat Hmm. di dalam kegiatan-kegiatan kami. Seperti itu. Oke, yes, ini dia. Em, banyak yang sudah diceritakan. Nah, ini Ibu mungkin kalau bagi mahasiswa, peluang bagi mahasiswa sendiri untuk terlibat dalam program ini pasti sangat besar ya. Baik tadi Ibu tadi sampaikan pertukaran, beasiswa Ya, itu semua pasti ada bahkan penelitian ya Bu bersama dengan iya, UNSUR betul. itu Sangat terbuka banget. mungkin. Iya, Sangat mungkin. Nah, ini yang menarik adalah mereka tidak keluar biaya ya Bu. iya Karena yang dibiayai kan. untuk kegiatan-kegiatan untuk field school maupun untuk student mobility itu tadi tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa. Karena kami mendapatkan dukungan dari Erasmus tadi. Kemudian kalau yang dengan Australia itu juga pendanaannya mereka membawa dana, kami juga ada kontribusi dari kampus juga Mhm. sedikit gitu. Yes, yes. Oke, itu tadi beberapa hal ya. Kelas lapangan, Bu. Ini saya ada catatan kelas lapangan dengan Aspekta.
Oh, itu Desa Kemuning. asosiasi di Kemuning ya. Ya. Itu untuk pariwisata khususnya. Mhm. Jadi untuk apa namanya Aspekta itu sebetulnya semacam Pok Darwis sebetulnya, Oh, tapi di oke. Desa Kemuning. Mhm. Desa Dari Kemuning mana itu Bu kan desa Bapaknya? yang dekat Tawangmangu, Oh, oke. dekat Candi Ceto, Mhm. seperti itu. Nah, itu juga kami punya kerjasama khususnya untuk penempatan mahasiswa magang sebetulnya Mhm. Oh di ya, ya. desa wisata Kemuning itu, dan Aspekta yang membantu kami mendukung untuk penempatan mahasiswa di sana. Ini kolaborasinya masih baru ya Bu kerjasamanya ya? Baru mulai tahun lalu, Oh, ya, ya. iya. Jadi memang setiap tahun itu kami punya apa jejaring baru gitu ya seringnya. Ya. Jadi kami juga tidak berhenti dengan jejaring yang ada, tetapi kami selalu berupaya untuk mendapatkan eh, apa namanya jejaring baru gitu. Mhm. Nah, ini menarik. Kalau dari segi apa dosen sendiri ketika mencari jejaring seperti apa Bu? Apakah ada syarat tertentu atau mereka yang apply untuk bisa bekerja sama atau bagaimana? Mungkin Bu Titi boleh ceritakan sedikit. Eh, Bisa dari kedua belah pihak ya. Oh, Kadang iya. dari kami yang menawarkan atau dari mereka yang membutuhkan kami dan mereka datang pada kita seperti itu. Hmm, oke. Nah, biasanya kan eh, di kami ini kan dosennya juga menyelesaikan studi S3, S2, Hmm, S3 itu kan di berbagai wilayah begitu ya. iya, betul. Jadi memang apa namanya itu juga bagian dari jejaring pribadi sebetulnya Hmm, yang kemudian berkembang gitu. hmm. Jadi potensinya besar untuk bisa membangun kerjasama baru dengan apa namanya tempat yang sedang diteliti oleh para baik itu pengajar maupun mahasiswa ya Bu. Iya, selain tempat penelitian juga institusi di mana dosen-dosen itu kuliah ya. Mhm. Seperti misalnya saya S2, S3 di Belanda, berarti kan saya punya jejaring juga di Belanda. Mhm. Terus nanti teman lain mungkin kuliahnya di Australia, Mhm. lalu dari jejaring yang di Australia itu bisa dibawa juga ke kita gitu. Jadi mulai dari diskusi-diskusi informal sih biasanya. Mhm. Lalu dari situ baru bisa, oke, apa yang mereka butuh kita bisa sediakan atau yang kami butuh mereka bisa sediakan. Jadi apa kerjasamanya bersifat mutual gitu ya. Yes, mutual. Ya, betul. Ini menarik sih soalnya emang yang di apa setidaknya tujuannya juga ke sana sih ya Bu ya. Kita nggak cuma Iya, manfaat, kita juga iya, mendapatkan ya keduanya bisa mendapatkan manfaat seperti itu. iya betul. Bentuk kerjasama sudah, terus dengan siapa saja sudah dan nah oke ini lupa mengajak Geni Samli untuk bisa bergabung. Anda boleh bergabung Samli ya. Kalau mungkin ada pertanyaan dari Anda untuk perbincangan kita di kesempatan siang hari ini silakan boleh aja. Langsung ke 081 225 225 949 atau di 081 575 800 949. Bu Titi mungkin boleh dibagikan sedikit seputaran siapa saja yang bisa bergabung di S2 maupun di S3. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk S2 itu dan juga S3 sebetulnya kami terbuka untuk lulusan S1 dari Mhm. berbagai bidang. Jadi Mhm. kami punya mahasiswa itu banyak latar belakangnya macam-macam. Ada Mhm. yang sosiologi, ada yang dari Fakultas Hukum, bahkan yang dari bidang teknik pun ada begitu. Mhm. Dari pertanian juga ada. Karena tadi ya label kami kan interdisiplin. Jadi Yes. kami studi pembangunan, bukan ekonomi pembangunan. Jadi berbeda ya. Jadi kami apa namanya melakukan kajian pembangunan dari berbagai perspektif. Basicnya pembangunan ya Bu ya justru ya. Iya, jadi Mhm. kajiannya tentang pembangunan, tetapi ditinjau dari pendekatan interdisiplin seperti itu. Sehingga memang tidak harus dari linier
dari jurusan yang studi pembangunan ke studi pembangunan, tetapi mahasiswa kami malah sangat bervariasi sekali Mhm. dari berbagai keilmuan. Nah, justru disitulah teman-teman bisa saling memperkaya ya. Mhm. Ya. Apalagi kalau dilihat mereka beberapa justru sudah kayak stable di bidang masing-masing ya Bu. Iya, Baik dari betul, betul. mereka dan ketika ingin memanfaatkan apa namanya bermanfaat dalam posisi masing-masing itu justru asik letaknya tujuannya justru di sana ya Bu ya. Iya, Kita bisa iya, mempertajam manfaat dari posisi masing-masing. iya, Oke, Ibu kalau keistimewaan misalnya apakah ada kadang orang itu kan yang ditakutkan kalau misalnya studi lanjut terutama ya. iya, Studi lanjut itu mungkin secara waktu, kemudian dana, let's say ya. Kalau dana mungkin beberapa yang sudah bekerja secara dengan posisi yang sangat baik mungkin agak di skip ya dana ya. Mungkin secara waktu ya Bu. Mereka dengan posisi yang tidak, let's say kayak nggak ada di Salatiga atau di Jawa iya, Tengah begitu. iya. Seperti apa mungkin Bu, eh, Bu Titi bisa sedikit jelaskan? Oke, jadi kami memahami bahwa mahasiswa kami itu rata-rata sudah bekerja, Mhm, sehingga memang kami mentoleransi untuk mengadakan perkuliahan itu secara hybrid. mhm, Jadi mahasiswa yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya masih tetap bisa mengikuti secara online, mhm, tetapi bagi yang ada di Salatiga mereka bisa mengikuti perkuliahan onsite mhm, seperti itu. Lalu karena kami kan juga ingin mahasiswa itu punya kesempatan berinteraksi dengan rekan-rekannya, dengan dosen-dosennya secara tatap langsung, muka ya. Mhm, tatap muka, sehingga memang dalam 1 tahun itu kami mengadakan 3 kali workshop. Jadi workshop itu mahasiswa datang ke kampus mhm. selama kurang lebih 5 hari, tinggal di sini, lalu kita apa namanya berinteraksi secara intensif gitu di kampus. Tiga Jadi kali itu ya Bu, 3 kali. 3 kali dalam 1 tahun. Wah, Tapi ini minimal bagus dua nih. kali sih. Maksudnya kalau kan kami membayangkan kalau misalnya 3 kali itu kan berarti mereka harus cuti sekitar 15 hari ya. Hari. Mhm, mhm. Nah, itu kan 14 sampai 15 hari ya. Saya kira itu equal dengan cuti tahunan kita Yes. sebagai Mm, pegawai ya. Jadi betul, kami betul. sudah memperhitungkan itu juga sehingga ya at least 2 kali lah datang ikut workshop di kampus gitu. Wah, ini sudah diperhitungkan loh kalender akademiknya dan cutinya. Ya, selain itu ya, maksudnya kan memang kesempatan untuk tatap muka itu penting menurut saya. Yes, betul. Ya, Jadi ada pengalaman yang berbeda sih Bu. Kalau sekolah cuma tatap muka separuh lihat Bu Titi gini kan nggak ngerti yang satu ya. Kalau bisa bertemu, oh ternyata Bu Titi gini-gini ini kan. ya, Karena berbeda Gensoli rasanya tuh berbeda kita di Zoom begini. Kemudian kita bisa bertemu tuh akan banyak hal yang impactnya juga berbeda ya Bu. Kita bisa iya saling betul, mempengaruhi betul, ketika betul, kita betul, bertemu. Entahkah betul. saling mempengaruhi itu membacanya atau apa lagi. Ketika berdiskusi sih pasti Iya banyak betul, betul. pikiran buah pikiran yang bisa ditukarkan ketika berdiskusi gitu ya Bu. Iya Secara betul, betul. ya ya ya. Ini menarik. Soalnya Anda kalau yang tertarik nih ya ada di lokasi manapun nggak perlu ragu. Tapi again karena kita udah memutuskan untuk sekolah mesti diprioritaskan ya Bu. Iya betul. Kayaknya menyediakan waktu untuk tatap muka sekian. Di beberapa Iya ada yang mungkin biasa pergi keluar kota atau bisnis trip mungkin ini cukup aman sih. Tapi kalau betul. ada di back office ini mesti di apa namanya jadi hal yang harus direncanakan begitu ya. Iya Tapi kalau betul. biasa bisnis trip aman lah ya. Mhm, 15 hari mah mhm. kecil gitu ya Bu. Iya betul, betul. Oke, baik. Dari Bu Titi sendiri yang ingin kembali diinformasikan buat Gun Samli, silakan. Ya, jadi kami tentu ingin membuka wawasan ya. Tadi kita sudah membuka wawasan teman-teman mengenai program studi kami.
Dan kami tentu berharap itu menjadi pemicu untuk memotivasi teman-teman mendaftar di Fakultas Interdisiplin. Kami tadi sudah menyampaikan ada 3 program studi yang semuanya menarik dan akan bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman membuka wawasan yang luas, Mhm. berjejaring, baik dengan apa namanya para akademisi di tingkat nasional maupun akademisi internasional. Mhm. Dan kuliah di FID saya jamin asyik sekali. Ya, betul. Karena memang Ya, mahasiswanya udah kasih testimoni itu sih, Bu. Semuanya asik, semuanya bahagia. Saya sampai, aduh, ini aja jadi kayak kepingin gitu kan. iya betul. Ya, Ibu, ini yang belum mungkin mungkin di pernah beberapa kali disampaikan, tapi tadi ada S1, ada Despar ya Bu, Despar Iya, dan betul. S2 dan S3. Masing-masing Iya, ini ditempuh atau diselesaikan dalam kurun waktu maksimal berapa, minimal berapa mungkin Bu? oke. Mungkin sudah terjadi. Kalau Despar itu 4 tahun, kan Empat sama tahun. dengan program S1 sebetulnya itu. Hmm. Mm-mm. Kemudian yang S2 itu 2 tahun, 2 tahun itu normal ya, bisa Mhm. 1,5 tahun Wow. kalau cepat. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian yang S3 minimal 3 tahun lah. Tapi eh, studi normal, masa studi normal 4 tahun, seperti itu. Hmm. Tuh catatannya studi normalnya 4 tahun bisa lebih cepat 3 tahun ya. Tapi Iya, jangan panjang-panjang Gus Nur, capek juga. iya. Pengennya kami juga mahasiswanya cepat selesai gitu kan. Iya betul betul ya. Em, tapi pasti ada ya Bu kalau yang selama ini ada maksimal 4 tahun kali ya Bu ya. Rata-rata ya memang karena bekerja ya, jadi Yes. jarang yang bisa on time 4 tahun. Mhm. Biasanya range-nya antara 5-6 tahun lah. Tapi Mhm. kalau ada juga yang 4 tahun ada, tetapi Mhm. rata-rata 5 tahun lah. Itu Mhm. menurut saya cukup manageable ya, karena kan Mhm. pada bekerja. Jadi kami juga tidak bisa memaksa mereka harus 4 tahun masa karena bekerja juga ya, full time Mhm. biasanya mereka. Yes. Kalau kayak semacam percepatan gitu banyak juga nggak sih Bu? Mahasiswa yang kayak percepatan atau disediakan juga dari kampus nggak? Misalnya apakah dari experiences kerjanya, kemudian yang lain itu juga bisa untuk memotong apa istilahnya Masa studi masa studi dan atau ada. mata kuliah kemungkinan. Hmm, hmm. Itu sedang menjadi pembicaraan di tingkat pimpinan ya saat ini di kami. Yes. Jadi Mhm. semoga dalam tahun ini sudah boleh dilaksanakan itu. Mhm. Jadi tetapi kan memang kami harus memperhitungkan tentang konversi kreditnya Betul. Mhm. seperti itu. Jadi itu memang sempat menjadi pembahasan di kami juga. Jadi ini sementara masih digodok di tingkat pimpinan. Mhm. Semoga bisa dilaksanakan dalam tahun ini juga gitu. Ya, kalau konversi biasanya juga nilainya minim ya, Bu. Nggak bisa ambil nilai maksimal kan? Iya, better kayak ikut aja deh. Kalau saya Iya, bayangin gitu, misalnya sudah digodok dan muncul kebijakan, tetap nggak bisa kayak yang middle atau high, tapi pasti nilainya nilai minim karena nggak ada ujiannya. Ini ngerti banget sih Gus Noli ya. Tapi iya, kalau bisa ngangkat di mata kuliah yang lain, gas aja. iya, iya betul. Kita belum tahu itu nanti Iya, akan betul. seperti apa karena masih sementara menjadi pembicaraan di tingkat pimpinan ya. Yes. Ini Gus Heeh. Noli, apakah ini jadi angin segar buat Anda untuk memutuskan kuliah or not? Tapi setidaknya ini informasi yang bisa dihadirkan di kesempatan siang hari ini ya. Bu Titi, terima kasih banyak ini. Terima kasih. Mungkin bisa ada pesan semangat dan closing statement nih buat Good News Family semua. Silakan. Ya, jadi tentu kami berharap ini akan menjadi motivasi buat teman-teman untuk segera mendaftar dan bergabung di FID. Terima Mhm. kasih. Oke, baik. Oke, Gus Noli, kami berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ini belum menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, hal yang informatif buat Anda. Finally, saya Indi dan Ibu Saya Titi. Mm-mm. Titi dari UKSW. Terima Ya. kasih. Untuk Good News FM bisa listen for you at 94.9 Good News FM, Good News for the family. God bless.